Hai semua, gue Wasa dan selamat datang di Tim Casing. Ya, di video Tim Casing kali ini mau ngebahas lagi untuk Samsung Galaxy S24 Ultra, si handphone premium yang mana casingnya kita kedatangan brand premium juga, udah ketahuan kualitasnya bagus, yaitu dari Spigen. Yang mana Spigen ini adalah managed by Unicast. Jadi yang ngirim casing ini adalah Unicast. Total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casing plus 2 aksesoris penting yang wajib teman-teman pakai juga di handphone S24 Ultra, teman-teman. Tempered glass sama protektor kamera. Disclaimer ya, protektor kamera ini gue ngomongin di depan. Teman-teman jangan skip video ini. Protektor kamera itu aslinya memang melindungi, tapi dia itu ada plus dan minus dari semua handphone yang udah pernah gue cobain pakai protektor kamera. Plusnya adalah, iya, dia bisa melindungi kalau misalkan handphonenya jatuh atau kita taruhnya tuh telentang seperti ini terus kegesek-gesek. Itu kameranya lebih aman. Tapi minusnya, dia itu kalau dipakein protektor kamera, terus teman-teman nge-shoot foto ataupun video di malam hari, yang mana bagian belakang mungkin ada berbagai macam lampu, di belakang objek yang mau kita foto ataupun kita video, itu bisa nimbulin flare. Bisa jadi menimbulkan flare sama seperti yang di iPhone punya. Jadi kalau teman-teman pakainya iPhone, dia nggak pakai protektor kamera, udah ada flare-nya. Dipakein protektor kamera lebih bagus, karena nggak ngaruh. Ada protektor kamera dan tidak ada protektor kamera, itu tetap aja flare-nya ada. Beda kalau misalkan di Android, khususnya di S24 Ultra ini. Kalau teman-teman tidak pakai protektor kamera, kameranya bagus, tidak ada flare, tapi kurang terproteksi. Tapi kalau teman-teman mau pakai protektor kamera, teman-teman akan dapat proteksi yang lebih, tapi jadinya ada flare-nya. Pilihan tergantung di teman-teman kayak gimana maunya. Nah, tapi kalau gue akan tetap pakai. Gue sih masa bodo amat sama flare dan tidak flare. Toh gue juga sebenarnya kalau foto di malam-malam hari ataupun video malam-malam hari itu termasuk jarang. Lebih sering yang siang-siang. Nah, terus satu lagi nih gue spill di awal. Teman-teman kalau pengen beli casing Spigen-nya ya pastinya di Unicast Store. Bisa search aja di Instagramnya @unicaststore ataupun klik aja link di deskripsi di bawah. Terus tambahin juga kode uniknya. Dan gue kasih tahu juga itu kode vouchernya terbatas, jadi duluan. Siapa cepat dia dapat, ibaratnya kayak gitu. Oke, dah ya, langsung aja kita mulai dari kamera yang di atas. Kita lihat kayak gimana secara detail casing Spigen yang ada udah nyampe di video ini. Oke, lanjut. Oke, sebelum masuk ke casingnya, gue juga mau ngasih tahu kalau Spigen itu punya 2 produk protektor tambahan buat S24 Ultra kita nih. Yang pertama adalah kamera protektor dan yang satu lagi tentu aja adalah tempered glass-nya. Yang gue seneng dari kedua aksesoris ini, mereka itu ngasihnya 2 guys. Yang anti goresnya yang udah terkenal banget, Glass TR Easy Fit HD, ini isinya 2. Terus yang protektor kamera juga ini isinya 2. Bisa buat cadangan kalau kalian masangnya salah, tapi itu nggak mungkin sih. Soalnya ini kan udah ada panduannya atau ada cetakannya. Jadi teman-teman kalau masang tuh pasti presisi. Paling kenanya adalah ya kita nggak usah jajan-jajan lagi buat yang kedua kalinya. Jadi kalau misalnya satu ini ada retak, yang ini juga ada copot, ya nggak mesti nyetok 2 produk. Jadi beli satu aja udah dapet 2 isinya. Which is menurut gue ini worth it banget sih kalau selama ini teman-teman pernah pakai yang tempered glass-nya aja gini buat handphone lain. Ini gue rasa good deal banget harganya. Lanjut, sekarang kita bahas ke casing yang pertama. Tipenya ini adalah yang liquid crystal. Kalau ngeliat dari warnanya sepertinya ini warna smoke ya. Kita buka dulu. Oke, isinya bener warna smoke dan diplastikin aja. Sama ini tuh kita dapat kertas panduannya ya. Cuma satu sisi aja print-printannya dan dapat semacam tisu basah. Tuh, lens and screen cleaning wipe. Jadi seperti ini, case-nya dia full silikon, tidak ada hardcase sama sekali. Kalau misal dipasang, oke. Seperti ini. Ini udah pakai pelindung kamera, protektor kamera, masih aman. Case-nya nggak ada masalah. Dan looks-nya seperti ini, rapat banget sih. Menggenggam handphonenya dengan baik dan perlindungannya. Oh, sekarang perlindungannya ada di sebelah kanan kirinya juga. Wajar lah ya, soalnya kan sekarang layarnya flat. Kalau dulu waktu melengkung, perlindungan kalau pada saat
handphonenya tengkurap, itu cuma ada di bagian atas sama di bagian bawah. Tapi kalau ini udah sisi kanan kirinya pun ada perlindungannya. Wah, good lah emang kalau layar flat itu jauh lebih bener sih kalau menurut gue pribadi ya. Terus yang tadi juga udah dicobain, kalau temen-temen taruh tengkurap ini masih aman. Kalau taruh telentang juga aman. Tuh amannya, tapi lebih kenanya ini sih protektor kameranya. Kameranya lebih terlindung karena pakai protektor kamera. Maksudnya gitu. Penasaran beratnya jadi berapa pas dipakein casing ini? Ketimbang 278, masih under 300 gram. Karena ya emang enteng banget sih. Buat detail-detailnya nggak usah terlalu detail banget lah. Pastinya aman karena ya udah presisi dan udah ada nama juga ya. Dia ada air cushion teknologinya nih. Tulisan itu air cushion teknologi, itu yang nih di tiap sudut-sudutnya ada kayak dikasih gelembung-gelembung lagi. Jadi kalau amit-amit handphonenya jatuh dan kenanya ke bagian sudutnya dulu, itu nggak langsung nyentuh ke handphonenya. Gitu guys, nice ya. Lanjut kita ke casing yang berikutnya. Ya, selanjutnya ini clear ya. Tipenya tuh ultra hybrid one tap metal ring. Nah ini dia ada lingkaran kayak iPhone, jadi buat nempel MagSafe ataupun magnet-magnet lainnya. Oh, kayak gini isinya. Oke, ini ada bacaannya gini tuh guys. One tap metal ring case for MagFit. Ini kita buka dulu. Gampang ya, ada plastik biru-birunya gini. Jadi buat ngelepas si film pelindungnya, bagian luar sama bagian dalam juga ada nih. Nah, kalau yang ini tipenya adalah hybrid. Yang tengahnya adalah hard case, pinggir kanan kirinya ini soft case. Yang mana kayak biasa kalau teman-teman udah hafal, dia pasti akan menguning bagian yang soft case-nya, pinggir kanan kiri atas bawah. Tapi kalau yang tengahnya itu enggak. Langsung kita cobain. Oke. Seperti ini looks jadinya ya. Bagus, 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 warnanya juga ya clear sih, jadi yang mengikuti S24 Ultra teman-teman warnanya apa. Terus ini juga aman tuh untuk ring kameranya, good sih presisinya, lihat tuh aman, paling cuma 1 mili doang sisanya kali itu ya. Oh atau bahkan ini nggak nyampe 1 mili sisanya, tapi ya which is good loh. Bagian atas seperti ini aman, kanan kiri ya, bagian bawah tuh nggak ada masalah juga. Ada air cushion teknologinya juga nih untuk case yang ini. Yang ini berasa lebih bulky ketimbang yang case sebelumnya dan feeling gue ini lebih berat sih. Tadi kan itu 278 ya. Kalau yang ini 288, beda 10 gram. Tapi dipegang ini lebih rigid, lebih enak dan tidak licin gitu. Dan ini MagSafe-nya teman-teman kalau punya casan MagSafe buat iPhone ya ini bisa dipasang. Terus yang paling enak kalau buat gue pribadi convenient itu kalau casing Android yang ada lingkaran begini, gue bisa naruh di mobil gue. Jadi di dashboard mobil gue tuh emang ada semacam magnet gitu buat ngecas juga bisa. Tapi utamanya kalau gue sih buat gampang navigasiin handphone. Jadi handphonenya gue taruh begini di magnetnya. Jadi nggak perlu dijepit-jepit lagi. Pakainya beginian lebih bagus kalau gue ya. Sip, yang ini kelar. Kita lanjut lagi ke casing yang berikutnya. Oke, casing selanjutnya ini tipenya Cryo Armor. Nah, bentukannya seperti ini. Which is ini casing sebenarnya favorit gue. Dan gue juga pernah bilang di video handphone apa ya, gue lupa, iPhone mungkin ya. Si tipe yang Cryo ini tuh cocok buat teman-teman, apalagi kalian itu seorang gamers. Nah, lihat di baliknya ini ada plastik lagi. Gunanya buat apa ya? Kok casing yang hitam hardcase begini kok ada plastiknya? Nah, jadi guys, kalau yang ini sebenarnya dia tuh ada kayak semacam liquid yang bukan liquid ya. Liquid itu kan cairan, tapi ini tuh kayak ada lapisan teknologinya yang pernah gue baca. Ini tuh bisa ngebantu teman-teman handphonenya kalau panas main game itu heatnya atau panas itu cepat keluar, cepat menghilang karena dibantu sama sininya nih. Ini yang warna-warna biru ini dia tuh lebih gampang menyerap udara dingin, jadinya nanti casing sebelah sininya tuh dingin. Nih yang tadi ada plastiknya nih di bagian hitam-hitam sininya. Teknologinya sih gitu ya. Dan ini casingnya kenanya adalah soft case sebenarnya. Soft case yang agak keras, baik yang bagian tengahnya juga ini kalau kita tekan-tekan gini tuh nggak hard case sih. Gitu guys, coba kita pasang langsung ya. Oke,
looks-nya seperti ini. Dipegangnya malah makin enak ya. Dia tuh bagian pinggir sininya melengkung enggak, tapi kotak banget juga enggak. Jadi ya enak aja dipegangnya. Soalnya ini bagian pinggirnya tuh kayak ada tambahan lagi kan. 2 garis kayak gini, baik kanan ataupun kirinya. Jadi gripnya tuh makin enak gitu loh di palm tangan kita guys. Nah cuma ini juga kelihatan di handphonenya dia tidak bolong-bolong per frame ya, per kameranya tidak, tapi ya ini dibikin bolong begini aja. So kalau teman-teman punya warna apa ya akan terekspos kelihatan di bagian kameranya warna S24 Ultra nya. Kalau gua oranye ya jadinya seperti ini sih. Buat ring kameranya aman tuh, masih ada space ya tuh, aman lah. Nice, presisinya tuh kalau ngeliat yang kayak gini-gini nggak tahu kenapa gue senang aja gitu loh. Bagian atas seperti ini, kanan ya tombol-tombolnya pasti aman semua, dan bagian bawah seperti ini. Untuk air cushion teknologinya tuh dia ada di sini tuh. Nah, dikasih juga. Nah, nih kalau teman-teman warnanya hitam, si S24 Ultra-nya menurut gue lebih keren sih. Soalnya nih kalau gue pribadi ngeliatnya nih ada warna biru dari casingnya, terus ini warna oranye agak-agak nggak masuk. Matanya ngeliatnya ya kurang masuk aja gitu. Kita timbang berarti berapa? 287. Mirip-mirip kayak casing yang kedua tadi kita bahas ya. Sip, looksnya seperti ini. Dari depan ya sama-sama aja sih dari depan. Seperti inilah ya. Anyway, soal case yang Cryo Armor ini tuh kemarin sempat viral loh guys. Jadi ada iPhone 14 Pro yang jatuh dari pesawat, kira-kira ketinggiannya tuh 5000 meter, tinggi banget. Tapi si iPhone pas di bawah itu tuh masih selamat dan masih bisa nyala. Nah, casing yang dipakai sama empunya ya si Spigen Cryo Armor ini. Dan makanya jadi viral sampai-sampai disebutnya adalah ini case terkuat di bumi untuk tipe yang satu ini. Oke, kita lanjut lagi ke casing berikutnya. Oke, selanjutnya yang tipe udah lumayan agak lama. Teman-teman pasti tahu banyak di handphone lain. Tipenya TUF Armor. Ya, warna hitam. Kita lihat isi di dalamnya. Selain plastiknya ada lagi? Oh, tidak ada ternyata. TUF Armor yang asli dalamnya warna kuning guys. Ya, ditambah ada kickstand-nya juga nih. Tuh, kickstand-nya cuma satu ini doang ya. Nggak ada tingkat-tingkatan cetek-cetekannya. Jadi ya paling segini aja, ada paling mentoknya. Dalamnya seperti ini, ada brandingannya TUF Armor. Ini ya spigenannya. Dan ini bulky sekali, sudah langsung berasa. Oke, langsung aja kita pasang. Beuh. Ih, cakep loh. Ini kalau ininya warna hitam aja, jadi kayak hitam semua, kayak looks-nya makin good gitu loh. Terus lihat deh, presisi banget, asik ngelihatnya. Emang bulky banget sih, tapi gue yakin nih kalau teman-teman pegang handphonenya S24 Ultra, terus dipakai casing ini, buat kalian yang suka banget khawatir takut handphonenya jatuh, ini aman guys. Swear, nggak bisa banget ketemu jempol sama jari tengah gue. Jauh-jauh gitu loh. Dan beratnya juga feeling gue sih ini berat. Coba lihat. Tuh kan, nyampe 300 gram lebih. Ya, nggak bohong. Ini emang bener-bener berat. Tapi it's okay lah. Bagian ininya nih, yang nih kan kelihatan ya perbedaan warnanya. Ini yang atas sama bawah, ini adalah soft case. Tapi kalau yang sininya, dia adalah hard case. Dan berlaku juga di bagian sebelah kiri sini. Ini yang warna hitamnya matte ya. Ini ya soft case, tapi kalau pinggir sininya ini udah hard case, ini bawahnya juga udah hard case. Sebelah kanan atau sebelah kirinya sini ya hard case semua, soft case-nya cuma di sini sama sini doang. Ini aman sih kalau misalkan kalian kerjanya di outdoor, takut handphonenya jatuh gimana-gimana ya, ini it's good. Taruh tengkurap nggak kena langsung layarnya, padahal gue udah pakai tempered glass yang lumayan tebel juga, tapi kelihatan tuh ya. Bibirnya tebel banget, bibir casingnya. Taruh telentang juga aman pasti, apalagi kalian udah pakai pelindung kamera tambahan. Dan ini pun tuh ada pelindung kamera tambahan, tetap lebih tebal sedikit casingnya, kelihatan tuh. Buat kalian yang orangnya overprotective, enggak, maksudnya teman-teman tuh protect banget, sayang banget sama gadgetnya, nih Spigen tipe yang ini TUF Armor cocok sih buat kalian. Cuma ya biasa mesti legowo sama beratnya yang 300 gram lebih. Looks dari belakangnya seperti ini, dan looks dari depan seperti ini. Buat ngambil ininya gampang kok, nggak ada masalah karena disediain cekungan seperti itu. Widih, tebal. TUF Armor
kelar. Kita lanjut ke casing berikutnya. Oke, selanjutnya tipe yang liquid air berwarna hitam. Nah ini biasanya tipis dan waktu itu sempat jadi favorit gue juga buat di iPhone. Isinya seperti ini, simpel aja. Tuh ya, full semuanya adalah soft case. Terus dia tuh ada detail seperti ini guys di belakang ya, di bagian luar. Terus ini bagian dalamnya seperti ini, kayak garis-garis Spider-Man. Langsung kita pakein, seperti ini. Ngeliatnya cakep gitu, simple. Lagi-lagi kalau misalkan teman-teman S24 Ultra-nya warna hitam, ini good, kayak kamuflase gitu loh, keren. Nah ini untuk perlindungannya di bagian frame kameranya, kalau tidak ada kamera protektor, gue rasa nggak akan kena kameranya sih, nggak akan kena lensanya. Tapi kalau ini tuh, iya kena lensanya, karena ya kenanya tuh lebih si protektor kameranya, bukan si kameranya sendiri. Dan ini tipis, enak banget digenggamnya, keset juga. Ini materialnya warna hitam doff seperti ini, dan detailnya bagian atas seperti ini. Tombol power volume juga tuh ada grid tambahan ya, buat gripnya makin enak. Tuh ya ada logo Spigen tuh, jadi pas dipegang di palmnya pantesan agak-agak enak gitu ya. Looksnya dari depan seperti ini. Langsung kita timbang beratnya, nggak berat-berat banget sih, tuh 278 ya, masih mirip kayak casing yang pertama tadi kita coba. Ini ada perlindungan dalamnya nggak ya, air cushion teknologinya gitu. Bentar, gue lihat dulu di baliknya, soalnya dari luar tuh nggak ada. Oh ada sih guys, cuma susah kali gue nunjukinnya. Itu yang jelas ada kayak coakan gitu loh. Tujuannya buat ngasih udara kalau misalkan amit-amit handphonenya itu jatuh, kayak ngecoak dalam gitu loh. Oke, sip, nice buat si liquid air ini. Lanjut ke casing berikutnya. Ya, selanjutnya pecinta yang tipis-tipis. Ini tipenya yang thin fit. Dari namanya aja udah kelihatan tipis-tipisnya. Buat teman-teman yang nggak begitu suka casing bulky ataupun yang hybridan, nah ini bisa jadi pilihan. Dia full, enggak, gue kirain hardcase semua. Tidak, ternyata hybrid juga, cuma hybridnya lucu deh. Kelihatan nggak? Yang ini ada dua material yang berbeda. Ini warna abu-abu, sebelah kirinya tipis, sedangkan yang kanannya ini warna hitam matte gitu. Nah, yang hitam matte ini soft case, tapi kalau yang hitam satin kayak gini nih, yang grey kali tapi hitam sih, warna-warna hitam satin karena dia matte tapi masih tetap kayak ada glossy-nya. Disebutnya satin sih setahu gue ya kalau di dunia cat. Nah dia adalah hardcase. Kelihatan juga di sebelah kirinya nih, di sebelah kanan bagian tombol power sama volume tuh ya, ada yang satin, ada yang matte-nya. Pokoknya yang matte ini adalah soft case, yang satinnya dia hardcase. Lihat deh detailnya tuh sampai ke sini ya. Nah bagian bawah ini semuanya hitam matte, berarti semuanya adalah soft case. Tapi di bagian enggak deh, ya bener, di bagian sininya nih, nah ini sama juga kayak yang pinggir seberangnya tadi. Nih satin berarti hard case, kalau yang ininya soft case nih yang hitam matte dan tipis. Kita coba pasang ke handphonenya. Iya, looksnya seperti ini. Kelihatan mewah satin nih sih. Tetap ada glossy sedikit, tapi curiga gue bentar. Megang hidung dulu, terus gue tempel sini. Ngebekas minyak-minyakan guys. Jadi kalau tangan teman-teman berkeringat atau sedang berkeringat gitu ya, mungkin kerjanya tidak di ruangan AC atau lagi nongkrong di cafe yang nongkrong itu di outdoor karena kalian bisa ngerokok. Terus di outdoor ya gerah, nggak kena AC. Tangannya keringetan, berminyak, habis megang-megang muka juga, atau megang handphonenya lagi, iya bakalan nyeplak banyak bekas sih, sering-sering dilap nanti bagian sininya. Itu salah satu minus untuk yang materialnya satin kayak gini, dan berlaku di semua case ataupun di semua handphone yang punya finishing berwarna satin kayak begini. Cuma ini dipegangnya ternyata satinnya tidak licin ya, jadi dipegangnya enak, tapi juga nggak ngegrip banget karena dia kan polosan aja nih di bagian pinggir ya, nggak ada grit tambahan kayak dari tadi casing udah kita cobain ya. Cuma ini kenanya ya simple aja buat temen-temen yang mungkin suka nempelin stiker di bagian casingnya biar nggak polos-polos banget, biar nggak kelihatan juga kalau sininya kotor gitu nanti kena minyak. Ini boleh banget sih.
Kalau casing-casing yang sebelum tadi kan dia materialnya agak-agak susah tuh kalau ditempel stiker gampang ngelepas. Tapi kalau yang ini enggak karena rata gitu loh. Ibarat kata ini tuh kayak kalau di bodi motor dia tuh bodi halus. Jadi yang bisa gampang ditempelin stiker ketimbang bodi kasar yang susah ditempelin stiker karena nantinya gampang ngelotok lagi. Ini juga nggak berat-berat banget, harusnya mirip-mirip 278 juga lah beratnya ya. Oh, malah 273 lebih enteng ketimbang casing yang dari tadi udah kita cobain. Kalian yang demen tipis-tipis ini oke sih gitu loh, karena dia bukan full hard case ya, jadi aman kalau handphonenya mau ganti-ganti casing. Biasa kan kalau dia hard case bisa ngelecetin bagian frame, tapi kalau ini enggak. Pinter nih Spigen, nice, karena di bagian sininya dia ngasih yang soft case, enggak semuanya hard case. Cakep. Oke, lanjut ya. Oke, selanjutnya tipe yang rugged armor ya, bentuknya seperti ini. Kelihatan tuh looksnya sebelah pinggirnya guys. Wih, coba langsung aja kita lihat isi di dalamnya. Kelihatannya kayak tough banget nih, rugged armor. Sekarang motifnya keren loh, beda sama yang dulu-dulu, udah ganti desain. Wih, cakep nih. Bagian dalamnya ya ada kayak Spiderman-Spidermanan biasa. Terus ini materialnya, bukan material, sorry, finishingnya dia tuh ada kayak kasar-kasar gitu loh, kayak ada amplas-amplasnya gitu buat ngegripnya makin enak. Dan bagian sini yang ada logo Spigen ini halus, kasarnya di sini doang. Bagian kasar nih sebelah sini kasar, terus ini halus, terus yang bagian bawahnya ala-ala kayak karbon. Cuma karbonnya nggak kayak print-printan doang, tapi kayak ada teksturnya. Ini kalau dipegang, disentuh-sentuh sama jari kita tuh kayak ada gredet-gredetnya sih. Bagus-bagus. Terus ini juga kenanya adalah soft case, bukan hybrid. Terus detailnya lagi di bagian pinggirnya ada grid-grid tambahan tuh biar ngegripnya makin enak. Nice. Wah, ya ini secara looksnya kayak kelihatan banyak banget teksturnya ya. Keren loh. Ditambah nih juga tuh kiri kanan atas bawahnya, sudutnya tuh ada anti crack tambahan gitu. Kita coba pasang. Oke, looksnya seperti ini. Kelihatannya bulky ya, karena ya emang armor ya. Cuma kan ini tidak armor kayak yang tough armor. Ini masih oke lah buat dipegang sehari-hari. Beratnya juga tuh 285, nggak nyampe 300 gram acan. Kerasa kayak ini casingnya tuh bakalan awet gitu loh. Karena ya efek ininya kali ya, grit-grit kasarnya. Kayak yakin aja gitu kalau ini tuh case-nya case bagus. Dan looksnya juga bagus kok kalau menurut gue. Karena didukung sama handphonenya juga yang bentukannya kotak. Terus tambahan anti crack. Terus di sini ada detailnya lagi tuh, glossy, mengkilat gitu loh. Ini detailnya bagus sih kalau menurut gue ya. Yang fisik oriented apalagi. Cakep-cakep. Suka gue yang ini. Wah, apalagi kalau warna hitam nih, ininya nih, makin keren aja gitu kalau menurut mata gue. Tapi enggak sih, enggak. Ini malah bagus, attention to detailnya. Ada satu warna ngenabrakin sengaja, karena ini nggak polos-polos banget. Ini ada yang glossy-nya, garis kayak gini, kanan kiri, atas bawah. Terus glossy lagi di kameranya, glossy lagi di bagian karbonnya, terus yang di garis sininya juga ada glossy-nya. Warna hitam semua dominan, iya. Tapi kan ada glossy-glossy-nya mesti ada temennya nih, yang ini. Kalau kalian punya warnanya lain, warna silver oke, hitam juga nggak masalah. Atau warna hijaunya atau warna birunya yang online eksklusif lainnya. Bagus sih menurut gue tuh, lihat tuh ya. Kena cahaya aja, looks-nya mewah. Dari depan seperti ini. Sip, rugged armor kelar. Kita lanjut lagi ke casing berikutnya. Oke, casing berikutnya ini yang gua tunggu-tunggu banget, makanya video casingnya agak-agak telat karena gue nungguin yang ini guys. Ya, ini yang ultra hybrid tuh, tapi lihat dong. Bentuknya kayak looks dalemannya ini handphone ya. Langsung dibuka, isi dalamnya kayak gimana. Ih, cakep. Apa ya, dari awal gue ngelihatnya untuk yang iPhone aja tuh tertarik gitu loh, pengen beli karena dia tuh semi transparan. Nih di bagian luar ada plastik film yang teman-teman bisa lepas. Terus bagian dalam ada juga nggak ya? Oh ada, bagian dalam juga ada. Nah, ini semi transparan guys, lihat nih. Tangan gue tuh, nih handphonenya deh, pinggir tuh. Kelihatan ya nih bagian sininya, ini tuh transparan. Nah, handphone teman-teman warnanya kalau hitam doang lebih kelihatan kayak
aslinya dalamnya tuh kelihatan, tapi kalau yang ada warnanya kayak gua oranye ini, ya kita lihat aja deh ya. Kita pasang dulu. Oke, tuh looksnya jadi seperti ini. Dari sisi fashionnya, dari mata ngelihat sih sebenarnya bagus-bagus aja. Ada warna tambahan di sini ya. Oh ya, by the way ini tipenya ultra hybrid tapi yang 01 tuh, 01 edition. Jadi ada print-printannya si handphonenya apapun, mau iPhone maupun S24 Ultra ataupun Samsung lainnya ataupun iPhone lainnya, iPhone 14, 13, 15 mungkin ada ya. Pokoknya ini kenanya adalah 01 edition. Secara visual kasat mata sebenarnya kelihatannya bagus kalau ada warna-warna tambahan lagi mengikuti warna handphone teman-teman. Tapi kalau secara kita ngomongin teknisnya bagusan warna hitam. Jadi kelihatan full kalau jeroannya tuh seperti ini. Bagus loh. Detail-detailnya kita lihat ya. Tuh ini apa tulisannya? NA, terus ini angka GZ1. Ini main. Nggak berani ditulis yang aneh-aneh sih, soalnya kalau ditulis aneh-aneh mungkin di sini ada Snapdragon, dikasih logo Snapdragon itu kena lisensi guys. Cuma kayak gini aja looksnya udah oke nih, ada detail gambar-gambar bautnya tuh ya. Jadi kayak techy banget gitu kalau teman-teman pakainya yang ini. By the way ini casingnya semuanya tuh dia silikon ya, bukan hard case. Ntar gue cek lagi. Oh kan, oke salah gue. Ini casing hybrid ya. Yang bagian tengahnya keras hard case, tapi yang bagian kanan kirinya ini adalah soft case. Menguning, kayaknya bakalan lama karena dia pinggirannya ini yang soft case-nya yang biasanya menguning ngasihnya warna yang dark smoke. Jadi paling kenanya tuh bukan menguning ya, kenanya akan hitam aja nanti. Bagian pinggirnya seiring pemakaian akan lebih hitam ketimbang yang tengahnya. Tapi ya nggak apa-apa, cakep-cakep, gue suka yang ini nih. Detail-detailnya ya tadi udahlah, nggak usah lah ya. Ada ini juga air cushion teknologinya tuh, ada tambahan gelembung-gelembungnya. Jadi kalau amit-amit handphonenya jatuh ya masih aman. Iya, lupa yang itunya malah ya. Beratnya. Dia agak-agak bulky sih. Cuma kayaknya masih under 300. Tuh kan bener. 279 gram. Aman guys. 280 gram lah. Masih jauh 20 gram lagi menuju 300. 20 gram aja lumayan berat kalau ada tambahan 20 gram ya. Tapi yang ini kan nggak nyampe. Lanjut ke casing yang terakhir. Oke, casing terakhir yang boxnya atau packagingnya paling gede sendiri dan paling beda sendiri juga dibukanya tuh, karena dia selosor ke bawah kayak laci ya. Hehe. Ya, ini tipenya adalah Spigen Core Armor. Drop test udah dicobain sama mereka, military standar tuh ya. Dan ya kayak begini. Diselosor ke bawah. Langsung set dari gambarnya. Gue kirain ini ada hybrid case gitu, bagian tengah-tengahnya keras gitu ya, kanan kirinya baru soft case, ternyata tidak. Semuanya soft case guys, lucu juga nih. Tipenya Core Armor ya, bagian dalamnya oke seperti ini, garis-garis Spider-Man. Dan ini ada, ini bertekstur ya by the way. Tuh, bagian pinggirnya kotak banget, tidak ada melengkung-melengkungnya sama sekali. Coba kita pasang ke handphonenya. Jatuh, ya. Oke, ayo kita pasang ke handphonenya. Oke, looksnya seperti ini. Ini mengingatkan gue sama seri-seri S Ultra yang lainnya. Karena kayak huruf P gitu ya. Gue lebih seneng yang kotak semua sih ketimbang yang P kayak gini. Kayak nggak cocok kayak gitu loh sama Samsung ya. Ya gitulah selera, balik lagi. Oke, ini dipegangnya ya kotak banget kayak yang tadi gue bilang ya. Dan agak-agak berasa tajam malah di bagian sininya nih. Ya wajar karena emang patah nge-L kotak begitu ya. Palmnya agak-agak nggak enak sih. Jadi kayak ini loh, sebenarnya kayak kurang Spigen banget jadinya. Tebel banget lagi bagian sininya ya. Detailnya kayak ini ada glossy di bagian logo Spigen aja. Terus bagian atas, bagian samping. Nah bagian samping sih ada kayak semacam, bukan amplas juga tapi kayak sandstone. Nah sandstone gitu. Terus ini bagian bawahnya oke, presisi ya. Terus ini nggak ada apa-apa bagian sini. Ngeluarin S Pen-nya juga sip, gampang. Ini kayak buat temen-temen balik lagi yang suka sama handphonenya diprotektif banget, ini cocok sih. Gitu, nggak ada komen lain selain kita cobain. Beratnya berapa? Harusnya nggak berat-berat banget sih, karena soft case semua dan ini ya bulky. Tuh 285, nggak nyampe 300 acan guys. Looksnya kelihatan kayak cowok banget aja sih kalau komentar gue. Tapi ya kotak banget. Buat kalian yang mungkin pecinta handphone boxy
dan nyari casingnya tetap boxy, tidak ada lengkung-lengkungan dari tadi. Ya, yang casing yang kita cobain dari tadi kan ada lengkungan, tapi yang ini tidak. Pilihannya ini, gitu. Oke lah, casingnya udah semua. Dan kayak biasa, 2 casing favorit gue langsung dari kamera yang di depan. Oke, 2 casing favorit gue. Yang pertama, yang Rugged Armor, dan yang satu lagi Zero One pastinya. Futuristik yang ini ya. Oke, kalau yang Rugged Armor kayak yang tadi gue bilang di kamera yang di atas, gue lebih suka ini karena dia kelihatannya tuh gagah sih buat gue pribadi ya. Lihat deh, detail-detailnya tuh apa ya, kayak lengkap aja. Di sini bagiannya kasar, terus di sininya halus, terus di sini ada karbon. Ala-ala karbon tuh kayak anak otomotif banget juga sih, gue lupa bilang tadi ya. Dan dipegangnya gripnya tuh enak. Dan menurut gue balik lagi, ini kenanya tidak begitu bulky, but in looks dia kelihatan kayak sturdy banget gitu lah. Ini pokoknya bagus buat gue pribadi. Masuk aja gitu sama boxy kotaknya si S24 Ultra ini ya. Dah, yang satu lagi yang tadi gue bilang, ini yang Ultra Hybrid tapi yang Zero One Edition. Ya futuristik, anaknya techy banget kelihatannya. Bagus kok. Udah, yang ini nggak ada banyak komen sih. Gue yakin orang-orang juga kalau misalkan ngelihat kita lagi mainin handphonenya begini, pasti kayak dilihat, apaan tuh casingnya, bagus bener. Coba aja buktiin, beli yang ini, dilihat deh. Dan setahu gue yang punyanya iPhone aja, si Zero One ini sering banget habis. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi ngeliat video ini, better kalau menurut gue belinya yang ini dulu deh. Kalau masih ada, langsung beli aja daripada kehabisan. Yang ini yang cepat habis duluan. Feeling gue sih kayak gitu. Jangan lupa pakai kode vouchernya ya duluan. Takutnya kehabisan. Oke? Ya udah, paling segini aja video tim casing kita kali ini dari Spigen managed by Unicast. Kalau favorit gue kan 2 ini. Kalau teman-teman favoritnya yang mana? Coba tulis di kolom komentar di bawah biar kita bisa diskusi bareng. Oke? Terima kasih banget nih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.